Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan digitasi peta menggunakan software ArcGIS. Nah, digitasi peta itu apa sih? Digitasi peta merupakan proses konversi dari peta analog menjadi peta digital dengan mempergunakan meja digitasi atau software. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan software ArcGIS 10.6. Dan digitasi bisa dilakukan atas suatu data raster. Nah, digitasi ini sendiri akan menghasilkan data yang berbentuk vektor. Nah, pada umumnya data vektor terbagi menjadi 3, ada vektor titik, garis, dan area. Baik, langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, sebelum melakukan digitasi, teman-teman harus memiliki data raster yang sudah memiliki informasi geografis terlebih dahulu, atau bisa dibilang sudah dilakukan proses georeferensi terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki peta administrasi Kota Mataram yang sudah saya lakukan georeferensi beberapa minggu lalu. Nah, di sini peta ini telah tergeoreferensi, tandanya yaitu bahwa jika saya dekatkan di sini, maka angka yang akan ada di bawah ini mendekati angka yang ada di sini. Ya. Jadi peta ini sudah tergeoreferensi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah membuat data vektor yang akan menyimpan data hasil proses digitasi kita nantinya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa mengaktifkan toolbar editor terlebih dahulu. Jika belum aktif, teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman mencentang yang editor. Baik, selanjutnya teman-teman klik katalog. Nah, di sini teman-teman akan membuat SHP atau shapefile. Di sini saya akan simpan di bagian peta, kemudian klik new, teman-teman pilih yang shapefile. Setelah itu teman-teman bisa menamai shapefile ini. Di sini saya akan mendigitasi batas administrasi Kota Mataram. Jadi saya akan tulis administrasi Mataram. Untuk type-nya di sini berbentuk polygon. Nah, di sini tertulis di deskripsi unknown coordinate system. Nah, teman-teman di sini harus benar-benar mencocokkan dengan koordinat saat proses georeferensi yang teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, di sini peta yang saya memiliki projected coordinate system, dan ini UTM WGS 184 di Shorter Hemisphere, dan Kota Mataram terletak pada 50S. Baik, nah di sini sudah tertera koordinat sistemnya yang sesuai. Lalu teman-teman bisa klik OK. Oke, teman-teman bisa klik OK. Lalu setelah itu, nah, oke lah. Nah, di sini sudah terbentuk layer baru yang berbentuk poligon.
Oke, setelah itu teman-teman bisa open atribut tabel untuk menambahkan keterangan nantinya. Caranya bisa diklik kanan lalu open atribut tabel. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom baru. Nah, teman-teman klik table option. Nah, teman-teman bisa pilih yang add file. Oke. Nah, di sini saya akan beri keterangan. Nah, di sini type-nya jangan lupa pilih yang teks karena nantinya akan menamai dengan nama kecamatannya. Nah, ini adalah jumlah maksimal kalimat yang maksimal huruf yang bisa teman-teman masukkan. Nama kecamatan 50 sudah cukup. Lalu teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini sudah tertera kolom baru yang nantinya akan diisi dengan nama kecamatan yang ada di Kota Mataram. Oke, selanjutnya adalah kita sudah bisa mulai melakukan proses digitasi dengan cara mengaktifkan tombol editor yang di sini dan kita bisa klik Start Editing. Nah, oke, setelah itu teman-teman jika belum muncul panel Create Features, teman-teman bisa mengklik panel Create Features yang ini. Baik. Nah, di sini teman-teman pilih. Ya, sudah ada keterangan bahwa digitasi yang akan kita buat adalah berbentuk poligon yang tidak beraturan. Nah, oke, kita mulai proses digitasinya. Setelah itu kita perbesar sedikit agar terlihat. Nah, teman-teman bisa mulai mendigitasi. Kita klik polygon lagi dan teman-teman bisa mulai mendigitasi dari area ini. Teman-teman bisa mendigitasi ini sampai seluruh daerah tercakup semuanya. Apabila ingin menggeser, teman-teman bisa klik tombol pen yang ada di sini untuk menggeser. Nah, apabila teman-teman akan melanjutkan, teman-teman bisa klik bagian poligon ini kembali. Nah, teman-teman lakukan langkah seperti ini sampai semua area terdigitasi dengan baik. Baik, di sini saya sudah hampir selesai untuk mendigitasi area Kota Mataram. Nah, untuk mengakhirinya, teman-teman bisa lakukan dengan dua cara. Teman-teman bisa double klik atau bisa dengan klik kanan lalu finish sketch. Baik, nah area ini
saat ini sudah terdigitasi dengan baik. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Di sini berarti bahwa Kota Mataram sudah terdigitasi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya akan mendigitasi batas administrasi dari Kota Mataram ini, akan memotong poligon-poligon untuk membentuk kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Mataram ini. Nah, caranya untuk memotong poligon agar terlihat batas administrasinya, teman-teman bisa klik ini, lalu teman-teman pilih yang hollow, teman-teman klik OK. Nah, jadi hanya ada warna outline-nya saja, untuk fill color-nya warnanya tidak ada. Nah, untuk itu kita sudah bisa untuk memotong poligon ini. Oke, caranya semisal kita akan memotong poligon untuk membatasi Kecamatan Ampenan ini. Nah, teman-teman bisa klik yang namanya cut polygon tool. Nah, di sini di bagian ini ya, teman-teman bisa klik cut polygon tool. Nah, untuk memulainya teman-teman bisa memulai dari luar garis untuk memotong poligon ini agar ada batas untuk Kecamatan Ampenan ini. Baik, saya mulai memotong poligon yang ada di sini. Teman-teman bisa melakukan ini dengan teliti supaya tidak berantakan nanti batasnya, dan bisa mengikuti garis yang ada di sini. Ini sudah selesai, teman-teman bisa menyelesaikannya di luar garis, dan teman-teman bisa pilih yang finish sketch. Nah, jadi area ini, poligon ini sudah terpotong menjadi Kecamatan Ampenan. Nah, setelah poligon selesai dipotong, teman-teman bisa memberi keterangan pada poligon yang sudah teman-teman potong ini dengan memberikan nama, di sini saya akan berikan nama kecamatan. Nah, karena peta yang saya miliki adalah berupa batas administrasi. Nah, teman-teman bisa select dulu yang bagian ini. Teman-teman bisa klik kanan dan klik atribut. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan nama kecamatannya. Di sini saya mengenai Kecamatan Ampenan. Nah, di sini sudah terdigitasi dengan baik. Teman-teman juga kalau akan membuka atribut tabel juga bisa lewat sini untuk bisa dibuka pada atribut tabel yang teman-teman miliki. Nah, di sini
yang di warna cyan ini, yang sudah teman-teman potong poligonnya, adalah Kecamatan Ampenan. Jadi begitu teman-teman untuk mendigitasi sebuah area untuk membentuk vektor poligon. Di sini tanda bahwa sudah terdigitasi, teman bisa lihat. Nah, terbentuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa ulangi tahap tadi sampai semua daerah itu terpotong-potong sesuai dengan informasi yang ada pada peta. Di sini ada beberapa kecamatan. Teman-teman bisa ulangi proses tadi untuk memotong poligon-poligon yang ada di sini, dan nantinya dapat terdigitasi dengan baik. Baik, setelah selesai membuat vektor poligon untuk mendigitasi batas administrasi di Kota Mataram, selanjutnya kita membuat vektor garis untuk mendigitasi jalan yang ada di peta ini. Caranya sama, kita buat shapefile terlebih dahulu melalui katalog, lalu kita klik new, pilih shapefile, lalu kita beri nama sebagai jalan kolektor seperti yang tertera pada peta. Nah, untuk type-nya jangan lupa dipilih yang polyline. Nah, untuk koordinatnya kita sesuaikan sama seperti yang tadi. Kita pilih project with coordinate system, lalu kita pilih yang UTM WGA 1984 shorten, dan kita pilih area ini termasuk ke dalam 50S. Klik OK. Baik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada layer garis yang menunjukkan shapefile garis. Kita bisa memulai mendigitasi jalan yang ada di peta ini. Kita besarkan terlebih dahulu agar dapat terlihat. Nah, ini contohnya adalah jalan kolektor. Kita coba untuk digitasi seperti yang tadi. Kita klik start editing. Baik, sudah start editing, lalu kita klik create features. Nah, jangan lupa kita klik yang jalan kolektor. Nah, keterangannya sudah betul, yaitu berbentuk garis. Kita klik yang ini. Nah, kita bisa mulai mendigitasi jalan kolektor ini. Teman-teman bisa mengikuti garis yang ada di peta ini. Apabila teman-teman ingin menggeser, sama seperti tadi, teman-teman bisa klik pen, kemudian teman-teman geser untuk melanjutkan proses digitasi.
Nah, untuk jalan hanya sampai di sini saja. Lalu teman-teman bisa klik untuk menyudahi digitasi ini. Teman-teman bisa klik finish sketch. Nah, ini sudah ada bentuk vektor garis, di mana garis ini menunjukkan jalan kolektor. Nah, teman-teman juga bisa mengganti warna dari garis ini, dan teman-teman juga bisa mengganti ketebalannya. Teman-teman tinggal klik ini, dan teman-teman bisa pilih warnanya. Contohnya saja, saya akan pilih ini dengan warna hitam, dan ketebalannya saya akan naikkan menjadi 2. Oke. Nah, di sini sudah terganti untuk ketebalannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk menyudahi proses editing, teman-teman bisa klik save edit, teman-teman bisa klik stop editing. Nah, sini sudah terlihat bahwa garis yang kita digitasi tadi terlihat tebal garisnya, garis hitam yang cukup tebal. Nah, apabila ini kita hilangkan, nah ini sudah terlihat vektor garis yang kita buat tadi. Baik, setelah selesai membuat vektor garis untuk mendigitasi jalan, selanjutnya kita akan membuat vektor titik yang terakhir. Nah, untuk caranya masih sama. Teman-teman bisa klik katalog. Nah, teman-teman membuat shapefile baru cara ini. Oke, dan kita beri nama kota kecamatan. Oke, untuk type-nya jangan lupa diganti menjadi point. Nah, untuk koordinat sistemnya sama seperti tadi, kita sesuaikan dan kita samakan. Baik, sudah ada koordinatnya, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada layer kota kecamatan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mulai mendigitasi kota kecamatan yang berbentuk vektor titik ini. Caranya sama seperti vektor poligon dan vektor garis yang tadi. Teman-teman bisa klik tombol editor dan mulai start editing. Teman-teman bisa menampilkan kolom create features, dan teman-teman klik yang bagian kota kecamatan. Di sini tertera poin bentuknya. Nah, sebelum itu saya akan membesarkan petanya terlebih dahulu untuk mengetahui letak kota kecamatannya. Nah, ini salah satunya ada di sini. Kita bisa mulai mendigitasi titik ini. Oke, nah ini sudah terdigitasi sebagai kota kecamatan yang berbentuk vektor titik. Nah, kita bisa cari lagi untuk kota kecamatan berada di area yang lain. Oke, ini selanjutnya kita akan digitasi di daerah sini. Kembali kita klik yang poin.
bisa kita digitasi kembali. Nah, ini sudah terdigitasi sebagai kota kecamatan yang kedua. Kemudian kita cari lagi di mana letak kota kecamatan. Nah, di daerah sini kemudian kita klik lagi yang bagian poin. Nah, ini sudah terdigitasi sebagai kota kecamatan. Oke, kita bisa cari lagi. Ini ada titik kota kecamatan lagi di area sini, kita bisa digitasi lagi. Baik. Nah, ini sudah beberapa titik saya lakukan digitasi kota kecamatan yang berbentuk vektor titik. Nah, kita juga bisa mengganti warna dan bentuknya. Kita klik bagian sini, kita pilih warna yang seperti ini, warna hijau, dan di dalamnya ada titik hitam, atau juga bisa diganti dengan warna merah misalnya. Kita size-nya juga bisa kita ubah, kita jadikan 20. Kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ada titik 4 yang menandakan kota kecamatan yang ada di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengakhiri editing, teman-teman bisa klik Save Edit terlebih dahulu, kemudian lalu bisa klik Stop Editing. Nah, dari semuanya kita sudah berhasil membuat data vektor yang berbentuk poligon, garis, dan titik. Teman-teman bisa melihatnya. Kita hilangkan petanya terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah bisa berhasil membuat poligon, memotong poligon tadi untuk membatasi wilayah sebagai batas administrasi. Kita juga sudah membuat line yang menunjukkan jalan, kolektor, dan yang terakhir kita membuat vektor titik yang menunjukkan kota kecamatan. Nah, sekian tutorial digitasi peta. Ada vektor poligon, garis, dan titik. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.